Penjualan organ manusia adalah bisnis yang dinilai paling menguntungkan oleh beberapa sindikat bawah tanah yang ada di dunia. Meskipun bisnis ini sangat menyeramkan bagi kita, tetapi masih banyak saja orang yang bersedia menjual organ tubuhnya, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Seperti yang pernah terjadi di Bandung, Jawa Barat pada awal tahun 2016 kemarin. Terungkap kasus perdagangan organ tubuh manusia yang dimotori oleh 3 pria berinisial AG, DD, dan HS. Bermula dari keluhan sakit perut yang dialami seorang tahanan berinisial HLL di Polres Garut, Jawa Barat, yang setelah diperiksa ditemukan ada bekas operasi ginjal di tubuhnya. Dari sinilah pemeriksaan berlanjut. HLL ternyata merupakan korban sindikat penjualan organ tubuh manusia yang dijalankan oleh AG, DD, dan HS. Dengan nilai 80 hingga 90 juta rupiah, organ tubuh yang dibeli dari HLL ini lalu dijual ke rumah sakit di Jakarta dengan nilai mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Selain melanggar mekanisme pengambilan organ, pendonor dengan pekerja kasar harusnya tidak boleh mendonorkan ginjalnya. Sindikat penjual organ tubuh manusia ini pun ditangkap dan terancam kurungan penjara maksimal 15 tahun. Yang pertama ada di Meksiko. Beberapa waktu yang lalu, pihak kepolisian Meksiko berhasil mengungkap sindikat perdagangan organ tubuh manusia setelah menangkap beberapa orang yang diduga kuat merupakan bagian dari sebuah sindikat besar bernama Caballeros Templarios atau Satria Templar. Salah satu pelaku yang tertangkap adalah Manuel Plancarte Haspar, yang juga keponakan dari Enrique Plancarte Solis, orang nomor 2 paling berkuasa dalam organisasi Templar ini. Sayangnya Manuel tewas sebelum sempat dimintai keterangan oleh polisi karena amukan massa yang mengetahui tindakan penyelundupan ini. Kasusnya terungkap karena pihak berwajib mencegat truk, dan setelah melihat isinya, mereka terkejut karena ternyata di dalam truk tersebut ditemukan puluhan jasad yang disimpan dalam kotak pendingin dan dibungkus dengan selimut. Caballeros Templarios dulu sebenarnya hanya sebuah organisasi yang melakukan pemerasan dan penembangan liar di hutan. Namun gelimang uang dalam bisnis penjualan organ manusia telah merubah haluan mereka menjadi sindikat penjual organ manusia. Sindikat ini diketahui sering menculik anak-anak dan membunuh mereka agar bisa diambil organ tubuhnya. Berikutnya sebuah sindikat besar penjualan organ manusia yang berbasis di Kosovo. Dan pada tahun 2008 lalu, sindikat ini akhirnya terungkap. Sindikat ini biasanya mencari target dari wilayah Eropa Timur, khususnya dari negara-negara bekas Uni Soviet. Modus yang dilakukan oleh Kosovo Crew ini dengan cara iming-iming uang sebagai ganti dari organ milik korbannya. Mereka akan menawarkan uang sekitar 260 juta rupiah untuk sebuah ginjal. Namun dalam kenyataannya, para korban yang tergiur akan uang ini tak pernah mendapatkan apa-apa. Malah mereka akan dibunuh dan organnya akan diambil. Lalu ginjal yang didapat dari hasil membunuh itu akan mereka jual kepada para pelanggan yang berasal dari negara Amerika, Kanada, dan Israel dengan harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 2,6 miliar rupiah. Selain iming-iming uang kepada calon korban, modus operandi organisasi ini juga akan memburu para imigran asal Serbia yang berusaha menyeberangi perbatasan menuju Albania. Mereka akan diculik, lalu dibunuh, dan diambil organ tubuhnya. Terkuaknya operasi sindikat ini bahkan juga turut menyeret Perdana Menteri Kosovo, yaitu Hasim Takrenica, yang diduga kuat sebagai aktor di balik layar sindikat ini. Tuduhan ini dikeluarkan oleh perwakilan Uni Eropa yang menduga Perdana Menteri tersebut menggunakan uang hasil bisnis terlarangnya tersebut untuk mendominasi Angkatan Bersenjata Kosovo atau KLA.
2003 silam, kasus perdagangan organ manusia lainnya terungkap oleh kepolisian Costa Rica, sekaligus menguak tabir yang lebih kelam tentang dunia medis di Costa Rica. Sebab, sindikat perdagangan organ ini ternyata bermarkas di sebuah rumah sakit besar bernama Jose Calderon Guardia Hospital. Sang direktur dari rumah sakit, Dr. Francisco Jose Mora, juga ikut ditangkap karena terlibat sebagai koordinator dari operasi pengangkatan pengambilan organ secara ilegal. Bahkan seorang mantan polisi yang pernah menjadi pasien Dr. Mora ini juga ditangkap karena bertugas sebagai pencari donor yang bersedia menjual organ tubuh mereka. Sindikat ini biasanya akan memikat mangsanya dengan iming-iming uang sebesar 260 juta rupiah untuk sebuah ginjal. Tentu saja uang sebesar itu sangat menggiurkan bagi sebagian orang yang kehidupan ekonominya terbatas. Sama seperti di Kosovo, sindikat ini kemudian menjual ginjal tersebut dengan 2,6 miliar rupiah pada para konsumen mereka yang kebanyakan merupakan orang Israel. Selanjutnya di negara India, banyaknya warga miskin di kota Mumbai yang hanya memiliki satu ginjal ternyata membuat kecurigaan pihak kepolisian untuk mengungkapnya. Dan penyelidikan pihak kepolisian ini akhirnya membuahkan hasil setelah sindikat penjualan organ manusia terbesar yang ada di India terungkap. Sindikat yang belakangan ini diberi julukan sebagai Mumbai Smuggler ini terungkap pada bulan Agustus 2016 yang lalu. Terbongkarnya kasus ini sekaligus membuka kebusukan dunia medis India karena beberapa anggota dari sindikat ini merupakan dokter dari sebuah rumah sakit ternama yang sekaligus menjadi tempat dilaksanakannya transaksi transplantasi ilegal ini. Sindikat ini biasanya akan menyasar kaum miskin dengan menawari mereka uang sebesar 53 juta rupiah per satu ginjal. Tentu saja ginjal-ginjal ini kemudian akan mereka jual dengan harga yang jauh lebih tinggi pada para pasien donor yang telah mengantri. Terbongkarnya ulah sindikat ini terjadi setelah ada seorang petugas rumah sakit yang melaporkan sebuah dokumen mencurigakan yang berhubungan dengan donor organ manusia. Tidak akan mengira kalau Inggris juga gudangnya penjualan organ manusia terutama anak-anak. Biasanya para sindikat ini akan mengambil anak-anak dari kawasan miskin di Afrika. Bisa dengan iming-iming uang, dipaksa, ataupun diadopsi. Anak ini diterbangkan ke Inggris, lalu mereka akan diambil organ tubuhnya. Biasanya organ yang diambil adalah ginjal, hati, hingga jantung. Selain berasal dari kawasan Afrika yang sangat miskin, anak-anak itu juga berasal dari negara Asia seperti Tiongkok, Vietnam, dan Bangladesh. Sebuah laporan yang dirilis oleh pemerintah Inggris pada tahun 2013 mengungkapkan kasus perdagangan manusia di negara itu telah mengalami peningkatan sebesar 50% dibanding angka pada tahun sebelumnya. Dari sekitar 371 anak yang dieksploitasi, sebagian besar diantaranya diperdagangkan sebagai budak atau mengalami masalah pelecehan seksual dan dijual organ tubuhnya. Dan pemirsa, itulah sindikat menjual organ tubuh terkejam di dunia versi On The Spot.